Bab 711 Seorang pria dengan halo. Ye Feng berencana mengajak Xia Qiu makan di luar, tetapi kemacetan lalu lintas begitu parah sehingga hampir mustahil untuk bergerak. Melihat barisan mobil yang tak terhitung jumlahnya, Ye Feng menatap Xia Qiu tanpa daya. Sepertinya akan sulit untuk membersihkan jalan dalam waktu singkat. Ada beberapa camilan di dalam mobil. Kalau kamu lapar, kamu bisa mengisi perutmu dulu. Xia Qiu menggelengkan kepalanya. Aku tidak lapar. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, perutnya mengeluarkan suara keroncongan yang langsung membuatnya tersipu. Tepat ketika Ye Feng hendak menggodanya, ia tiba-tiba melihat sekelompok orang mengelilingi sabuk hijau di depannya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang telah terjadi? Xia Qiu menatap Ye Feng dengan kaget. Ayo turun dan lihat. Ye Feng tanpa ragu-ragu, langsung membuka pintu dan keluar dari mobil. Ketika mereka berdua menerobos kerumunan, mereka melihat seorang gadis kecil tergeletak di tanah. Wajah mungilnya yang halus sudah memerah karena sesak napas. Seorang pria parubaya botak sudah berlutut di hadapannya dan menangis. Ada dokter. Cepat selamatkan putriku. Asal putriku bisa lolos, aku pasti akan menghadiahi mereka dengan hadiah besar. Meskipun semua orang menunjukkan ekspresi simpati di wajah mereka, mereka memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Tak seorang pun berdiri. Ye Feng melihat kondisi gadis itu sangat kritis. Tanpa ragu, ia langsung berdiri. Coba kulihat. Pria parubaya botak itu menggenggam tangannya seolah sedang memegang sedotan penyelamat. Apakah Anda seorang dokter? Ye Feng tertegun mendengar pertanyaannya. Aku bukan dokter. Aku hanya tahu sedikit tentang kedokteran. Pria parubaya itu langsung ragu-ragu. Jelas, ia ragu dengan kemampuannya. Para penonton di sekitarnya juga mulai berbicara dengan dingin. Kamu bukan dokter. Kenapa kamu ikut-ikutan main tanpa tujuan? Ya, kalau itu buruk untuk anak, siapa yang akan mengurusnya? Apa kamu benar-benar menganggap dirimu pahlawan super? Kalau kamu tidak punya kemampuan, jangan pura-pura gemuk. Anak muda, jangan melakukan hal-hal buruk dengan niat baik. Pria parubaya botak itu ragu-ragu. Haruskah ia membiarkan pemuda ini mencoba? Namun, setelah mendengar kata-kata semua orang, ia tetap merasa tidak bisa mempertaruhkan nyawa putrinya. Terima kasih atas kebaikanmu, adikku. Aku akan bertanya pada yang lain. Pria itu tersenyum sopan kepada Ye Feng dan menoleh ke yang lain untuk meminta bantuan. Apakah ada dokter? Ayo selamatkan putriku. Ye Feng mengangkat bahu. Dia dibenci. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dan mundur sambil tersenyum pahit. Xia Qiu langsung mengacungkan jempol. Meskipun tidak bisa banyak membantu, keberaniannya untuk maju di saat seperti ini patut dikagumi. Pria parubaya itu mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi tak seorang pun maju. Saat itu, ekspresi gadis kecil itu sangat buruk. Tubuhnya mulai berkedut. Jelas bahwa ia telah mencapai titik kritis. Pria parubaya itu cemas seperti semut di wajan panas. Ia kembali berteriak ke sekeliling, kalau ada yang bisa menyelamatkan putriku, aku akan memberinya 10 juta. Tidak, 100 juta. Seperti kata pepatah, akan ada orang pemberani yang mendapat ganjaran besar. Beberapa orang dari kerumunan yang tadinya menonton dengan dingin langsung berhamburan berdiri. Saya seorang dosen di Universitas Kedokteran, coba. Saya dokter yang bertugas di Rumah Sakit La Liga, saya memiliki 20 tahun pengalaman klinis. Saya Direktur Balai Pengobatan Tiongkok Zongjing, saya selalu bertanggung jawab untuk membantu dunia, coba saya lihat. Petik 2. Ye Feng dan Xia Qiu saling berpandangan, tak kuasa menahan tawa. Hadiah 100 juta itu bagaikan bom di air, yang meledakkan banyak sekali ikan dan udang. Tadinya, mereka semua berpura-pura mati, tetapi sekarang, mereka semua bangkit untuk membantu dunia. Pria parubaya itu kini tak peduli lagi dengan hal-hal ini. Ia memberi ruang bagi semua orang sambil memperkenalkan situasi putrinya. Putri saya lahir prematur. Ibunya mengalami kecelakaan mobil saat ia sedang hamil 7 bulan. Ibunya meninggal dunia setelah melahirkannya, jadi kondisi fisiknya selalu lemah. Meskipun saya sudah memikirkan cara untuk membantunya pulih selama bertahun-tahun, hasilnya sangat minim. Para dokter mendengarkannya dan maju untuk memeriksa. Aduh, karena anak ini lahir prematur, banyak organnya belum berkembang sempurna. Fisiknya jauh lebih buruk daripada orang normal, itulah sebabnya situasi ini terjadi. Melihat kondisinya, dia seharusnya menderita gagal jantung kongestif. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Tapi kemacetan lalu lintasnya sangat parah sehingga kami tidak bisa sampai di rumah sakit tepat waktu. Sayang sekali aku tidak membawa semua peralatanku. Kalau tidak, masalah kecil ini akan mudah dipecahkan. Saya juga.
Beberapa di antara mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyelamatkannya dengan gegabah. Lagi pula, seseorang yang bisa menawarkan hadiah 100 juta harus memiliki latar belakang yang kuat. Akan baik-baik saja jika mereka diselamatkan, tetapi jika terjadi kecelakaan, mereka tidak akan sanggup memikul tanggung jawab. Saat mereka berdiskusi, kondisi gadis itu tak lagi optimis. Ia bahkan sudah berhenti kejang dan napasnya semakin melemah. Pria parubaya itu buru-buru menghentikan mereka. Bisakah kalian berhenti bicara? Selamatkan putriku dulu. Orang-orang itu mulai mengkritiknya. Jangan cemas. Mari kita bahas metode pengobatannya dulu. Benar. Nyawa sedang dipertaruhkan. Bagaimana kita bisa main-main? Jika kita tidak membahas rencana perawatan terlebih dahulu dan menyelamatkannya dengan cepat, hal itu hanya akan menjadi bumerang. Kami melakukan ini demi keselamatan putri Anda. Meskipun pria parubaya itu cemas, dia tidak punya pilihan lain selain merasa cemas. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Sekelompok dukun. Kalian mencoba menyelamatkan atau menyakiti orang. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria penuh kebenaran berjalan keluar. Hanya roh kebenarannya saja yang akan membuat semua orang percaya bahwa dia adalah malaikat yang menyelamatkan bumi. Beberapa dokter yang dijuluki dukun semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka melihat pria itu. Pria parubaya yang mengaku sebagai direktur Balai Pengobatan Tiongkok itu berteriak dengan marah, "Siapa kamu? Apa kamu tahu tentang pengobatan? Kalau kamu tidak mengerti, jangan bertindak gegabah di sini." Sebelum pria itu sempat menjawab, dokter yang bertugas di rumah sakit La Liga berseru, "Bukankah ini Direktur He dari rumah sakit ketiga Yang Cheng?" Kepala klinik pengobatan Tiongkok menatapnya dengan bingung. Apakah dia sangat terkenal? Dokter yang bertugas berdiri dengan penuh semangat. Tentu saja, Direktur Departemen Herun Bin adalah otoritas di Departemen Kardiologi. Di Yang Cheng, jika dia bilang dia yang kedua, tidak ada yang berani bilang dia yang pertama. Setelah selesai berbicara, ia segera menghampirinya seperti seorang penggemar yang baru saja melihat idolanya. "Direktur He, saya dokter yang bertugas di rumah sakit La Liga, Zhao Qi." Herun Bin meliriknya dengan acuh tak acuh. "Bagaimana kau bisa menyelamatkan orang seperti ini? Bukankah ini omong kosong?" Zhao Qi tak berani membantah. Ia buru-buru menundukkan kepala, merasa bersalah. Ini terutama karena kondisi anak ini agak istimewa. Kami tak berani berbuat apa-apa padanya. Bab 712. Apakah ini pejuang keyboard yang sering dibicarakan? Herun Bin tidak berkata apa-apa lagi. Ia segera mendorong para dokter menjauh dan maju untuk memeriksa kondisi gadis kecil itu. Beberapa dokter berdiri di sampingnya dengan tangan di belakang punggung, ingin melihat bagaimana dia akan menanganinya. Ketika pria parubaya botak itu mendengar tentang latar belakang pihak lain, ia semakin terkejut dan bahagia. "Direktur He, Anda harus menyelamatkan putri saya. Selama Anda bisa menyelamatkan nyawanya, saya akan memberi Anda 100 juta sebagai hadiah." Herun Bin baru saja tiba dan belum pernah mendengar tentang hadiah itu sebelumnya. Ketika mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba gemetar. Apa kau serius?" Pria itu buru-buru mengeluarkan kartu namanya dari saku. "Saya Sujian, ketua perusahaan alat olahraga Jianli. Saya berjanji tidak akan mengingkari janji." Herun Bin mengambil kartu nama itu dan melihatnya. Ekspresinya yang awalnya tegas langsung berubah lembut. "Ketua Su, jangan khawatir. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan putri Anda." Sujian segera mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Herun Bin tidak berkata apa-apa lagi dan mulai memeriksa kondisi gadis kecil itu. Xia Qiu segera berbisik kepada Ye Feng, "Direktur He ini tampaknya cukup bisa diandalkan, kan?" Ye Feng mengangguk setuju. Karena dia bisa menjadi sutradara, dia pasti punya beberapa keterampilan, kan? Setelah Herun Bin memeriksa kondisi gadis itu, ia langsung mengerutkan kening dan menatap ke arah lalu lintas yang padat. Ia khawatir akan sulit untuk melewatinya dalam waktu singkat. "Tidak ada peralatan di sini. Saya hanya bisa melakukan perawatan darurat. Cepat panggil ambulans." "Saya sudah menghubungi mereka," jawab Sujian buru-buru. "Namun, dengan kemacetan lalu lintas seperti ini, ambulans mungkin tidak akan bisa lewat dalam waktu singkat. Saya harus meminta bantuan Direktur He." Herun Bin tidak berkata apa-apa lagi. Ia menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap melakukan CPR pada gadis itu. Melihat kejadian ini, Ye Feng buru-buru menghentikannya. "Jangan lakukan CPR, jantung dan paru-paru anak ini sedang bermasalah. Organ-organnya sangat rapuh. CPR akan sangat berbahaya." Herun Bin berbalik dan meliriknya. "Apa yang kau tahu? Dia sudah pingsan karena sesak napas. Apa kau tahu apa yang akan terjadi jika dia tidak segera pulih?"
Ye Feng mengerutkan kening. Bahkan jika kita ingin membantunya bernapas kembali, kita tidak harus menggunakan metode ini. Terlalu berbahaya. He Ruibin langsung mencibir. Aku ingin pakai mesin pernapasan. Carikan saja satu untukku. Kalau tidak bisa, berhentilah berkomentar sarkastis. Aku yakin dengan teknikku. Pasti tidak akan ada kecelakaan. Para dokter lain tentu saja mendukung Direktur He tanpa syarat. Mereka mulai mencaci maki Ye Feng. Kamu dokter. Kalau bukan, diam saja dan jangan bikin masalah di sini. Apa kamu lebih hebat dari Direktur He? Kamu dari rumah sakit mana? Apa? Dia cuma bilang dia bukan dokter sama sekali. Mungkin dia cuma belajar ilmu medis online, kan? Beraninya kau mengajari dokter cara menyelamatkan orang kalau kau punya sedikit ilmu medis. Lucu sekali. Bukan hanya mereka, bahkan orang-orang di sekitarnya mulai berbicara kasar kepada Ye Feng. Hahaha, kamu belajar sendiri ilmu medis dan beraninya kamu mengajari para ahli cara merawat pasien. Ini lelucon terlucu yang pernah kudengar tahun ini. Apakah ini pejuang keyboard yang sering dibicarakan? Apakah dia benar-benar berpikir bisa menyelesaikan segalanya hanya dengan mengetuk keyboard? Dia pasti sudah gila karena ingin terkenal, kan? Apa dia pikir dia berbuat baik? Padahal, dia cuma idiot. Orang seperti ini hanya merugikan masyarakat. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Xia Qiu ingin membela Ye Feng, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Bahkan, dia pun merasa Ye Feng terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia bukan mahasiswa kedokteran, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena mengejeknya saat menuding seorang dokter profesional. Menghadapi kritik semua orang, Ye Feng hanya bisa diam patuh. Ia sudah mengatakan apa yang perlu ia katakan. Soal mendengarkan atau tidak, itu bukan urusannya. Su Jian memelototinya dengan marah. Nyawa putrinya sudah dalam bahaya, dan orang ini masih berusaha menarik perhatian orang banyak. Sambil menahan amarah di hatinya, ia segera berbalik menatap He Runbin. Direktur He, jangan pedulikan dia. Perlakukan saja dia sesuai metodemu. Aku hanya percaya padamu sekarang. He Runbin juga memelototi Ye Feng dengan dingin dan mulai melakukan CPR pada gadis itu. Harus diakui, tekniknya sangat standar. Bahkan bisa dibilang teknik yang sudah baku. Beberapa dokter yang memiliki mentalitas belajar tidak dapat menahan diri untuk memujinya. Teknik Direktur Departemen He benar-benar luar biasa. Meskipun saya dosen di Universitas Kedokteran, saya tidak sebaik dia. Tentu saja. Direktur Departemen. Dia adalah pakar di Departemen Kardiologi. Saya selalu menganggapnya idola saya. Anak ini beruntung sekali bisa bertemu dengan Direktur He di sini. Saya yakin dengan kemampuan Direktur He, dia pasti bisa mengubah anak ini. Tepat saat semua orang sedang mengobrol, wajah gadis yang awalnya pucat mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah padam. Semua orang langsung bersorak gembira. Mereka tidak menyangka keterampilan medis Direktur He begitu hebat sehingga kondisi gadis kecil itu bisa membaik secepat itu. Tapi hanya ekspresi Ye Feng yang berubah drastis. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Bab 713 Kamu terlalu khawatir. Aku tidak sepicik kamu. Direktur Departemen, beliau memang ahli di bidangnya. Beliau berhasil menstabilkan kondisi pasien hanya dengan CPR. Anda seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, jadi Anda mungkin tidak bisa mengetahuinya, tetapi teknik Direktur Departemen He sangat spesifik. Ia tidak hanya dapat membantu pasien bernapas spontan kembali, tetapi juga dapat melakukannya tanpa membahayakan jantung dan paru-paru. Tidak semua orang memiliki kemampuan seperti itu. Benar sekali. Teknik sutradara He bisa dibilang yang terbaik yang pernah saya lihat. Saya benar-benar mendapatkan wawasan baru hari ini. Direktur Departemen He, jika Anda punya waktu, saya ingin mengundang Anda ke Universitas Kedokteran kami untuk memberikan kuliah dan mengajar tentang CPR. Beberapa dokter memuji teknik He Runbin, dan untuk sesaat, kata-kata mereka menjadi misteri. Kerumunan di sekitar tidak sepengetahuan mereka. Mendengar kata-kata mereka, mereka tahu bahwa gadis kecil itu mungkin telah diselamatkan, jadi mereka tidak pelit memuji. Sutradara ini benar-benar Buddha yang hidup. Keberuntungan gadis ini sungguh luar biasa. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Direktur, dia harus berumur panjang. Dengan dokter sebaik Direktur He, kita, rakyat jelata, bisa merasa tenang. Ya, kita harus mengirim spanduk ke Direktur He. Dia benar-benar Hua Tuo yang hidup. Sekalipun Bian Ke terlahir kembali dan Hua Tuo masih hidup, aku yakin dia tidak akan bisa berbuat banyak, kan? Su Jian bahkan lebih bersemangat. Ia menggenggam tangan He Runbin erat-erat dengan kedua tangannya. Direktur He, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih.
Izinkan aku bersujud padamu dulu. Sambil berbicara, dia hendak berlutut. Herunbin buru-buru mengangkatnya. Tuan Su, tidak perlu bersujud. Tapi, hadiah yang kita sepakati sebelumnya. Su Jian langsung mengerti. Jangan khawatir, Direktur He. Saya akan mentransfer uangnya nanti. Saya pasti tidak akan kekurangan 1 sen pun. Herunbin buru-buru menjelaskan, Tuan Su, tolong jangan salah paham. Sebenarnya, saya tidak menginginkan uang itu untuk diri saya sendiri. Saya ingin membantu lebih banyak pasien yang tidak mampu berobat ke dokter. He Jian segera mengangguk. Saya mengerti. Direktur He tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi karakternya juga mulia. Dia benar-benar orang suci. Rakyat jelata sekitar pun turut memuji. Pada saat ini, sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar, berhentilah menyanjungnya untuk saat ini. Cepat dan lihat anak ini. Kulitnya tidak terlihat normal. Aku curiga meridian jantungnya rusak dan darah serta kinya telah membeku. Herunbin langsung menatap Ye Feng dengan dingin. Sudah selesai. Tadi kau bicara dingin. Sekarang pasien sudah aman, kau masih bicara omong kosong. Apa kau hanya puas jika terjadi sesuatu pada pasien? Bukan hanya dia, bahkan orang-orang di sekitarnya mulai menembak ke arah Ye Feng. Apa kau tidak punya simpati? Semua orang khawatir tentang keselamatan gadis kecil itu, dan kau satu-satunya yang berkomentar sarkastis. Benar. Jangan bilang Direktur He tidak tahu sebanyak kamu. Kamu bisa melihat ada yang salah dengan ekspresi anak itu, tapi Direktur He tidak. Dibandingkan dengan orang yang hanya bisa bicara omong kosong, saya lebih percaya pada profesional. Kurasa dia cuma bisa ngomong. Kalau dibiarkan saja, dia pasti bingung. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Dasar hewan berdarah dingin. Bahkan He Jian memelototi Ye Feng dengan marah. Tuan, Direktur He adalah dermawan saya tidak akan membiarkan Anda berbicara seperti ini kepadanya. Jika Anda tidak menghormati Direktur He lagi, saya tidak akan sopan. Ketika Ye Feng melihat dirinya diperlakukan seperti keledai meskipun dia bersikap baik, dia terlalu malas untuk peduli dan menarik Xia Qiu pergi. Orang seperti ini seharusnya sudah pergi sejak lama. Tinggal di sini hanya akan menimbulkan masalah. Benar. Orang seperti ini hanya ada di sini untuk mencari arti keberadaan. Dia tidak berguna. Dia mungkin ingin pamer di depan gadis itu. Ngomong-ngomong, gadis itu agak mirip Xia Qiu. Aku tidak akan menyadarinya kalau kamu tidak menyebutkannya. Sepertinya memang benar. Mereka berdua sudah berjalan jauh, tetapi mereka masih bisa mendengar suara-suara mengejek di belakang mereka. Xia Qiu sedikit khawatir tentang Ye Feng. Ia segera menghiburnya, orang-orang ini terlalu jahat. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Saat pertama kali debut, aku juga tidak tahan dengan ulasan buruk orang lain. Aku bahkan menangis diam-diam beberapa kali, tapi lama-kelamaan aku terbiasa. Ye Feng melambaikan tangannya dengan murah hati. Kau terlalu khawatir, aku tidak picik sepertimu. Aku hanya ingin tertawa kecil. Orang-orang idiot ini mengira mereka berbuat baik, tetapi kenyataannya, mereka semua adalah kaki tangan. Gadis kecil itu akan dibunuh oleh mereka. Xia Qiu masih sedikit marah ketika mendengar ejekan itu di paruh pertama. Namun, ketika mendengar kalimat terakhir, ekspresinya berubah. Nyawa gadis kecil itu dalam bahaya. Ye Feng mendesah tak berdaya, CPR Herunbin barusan melukai jantung dan paru-parunya yang sudah lemah. Aku khawatir. Xia Qiu cemas. Kalau begitu, kita harus segera mengingatkan mereka. Ye Feng mengangkat bahu. Apakah mereka akan mempercayaimu? Mereka hanya percaya pada otoritas. Xia Qiu memikirkan sikap orang-orang itu dan tahu bahwa Ye Feng benar. Tepat ketika mereka berdua hendak kembali ke mobil, mereka tiba-tiba mendengar teriakan Su Jian dari belakang. Meng Meng, ada apa denganmu, Meng Meng? Kamu tidak membuat ayah takut, Xia Qiu buru-buru menarik Ye Feng. Ada yang salah, ayo kita lihat. Ye Feng menepis tangannya dan berkata, kalau kamu mau pergi, pergi saja. Aku tidak mau pelit sampai-sampai wajahku yang panas menempel di pantat orang lain yang dingin. Dengan itu, dia berbalik dan duduk di kursi pengemudi. Xia Qiu tidak punya pilihan selain duduk dan mengikutinya masuk, tetapi matanya masih melihat ke sana. Baru saja, gadis kecil itu, yang wajahnya sudah memerah, tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah tanpa peringatan apapun, dan tubuhnya mulai berkedut hebat. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Terutama Su Jian, dia ketakutan setengah mati dan langsung berteriak. Herunbin juga bergegas maju untuk memeriksa, tetapi gadis itu masih muntah darah. Bahkan lubang hidung dan matanya berdarah. Kelihatannya sangat menakutkan. Su Jian melihat kondisi putrinya yang menyedihkan dan langsung kehilangan akal sehatnya.
Ia langsung mendorong Herunbin ke tanah. Bajingan! Kau membunuh putriku. Aku akan membunuhmu. Bab 714 hatimu masih belum cukup keras. Herunbin juga kehilangan kata-kata saat ini. Ia membiarkan Sujian meninju wajahnya berulang kali. Seharusnya tidak. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Orang-orang yang menyanjung Herunbin benar-benar tercengang. Ini, dia baik-baik saja tadi. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Bukankah ini terlalu menakutkan? Kenapa dia berdarah dari 7 lubangnya? Anak ini terlalu menyedihkan. Bukankah Direktur He seorang ahli di industri ini? Bagaimana Anda memperlakukan anak itu seperti ini? Otoritas apa? Kurasa dia cuma cari ketenaran. Entah bagaimana dia bisa mendapat gelar otoritas ini. Dukun ini pembunuh. Dia harus membayar dengan nyawanya untuk anak ini. Benar sekali. Nyawa ganti nyawa. Kutukan marah semua orang akhirnya membangunkan Herunbin. Ya, ini bukan rumah sakit. Kalau dia tidak segera menyalahkan orang lain, dia mungkin akan mendapat masalah besar. Memikirkan hal ini, ia segera mengalihkan tatapannya yang geram kepada para dokter di sampingnya. Ini semua salah kalian. Kalau kalian tidak main-main tadi, bagaimana mungkin anak ini mengalami kecelakaan? Orang-orang itu segera mengerti bahwa orang ini mencoba mengalihkan kesalahan dan mulai mengeluh. Saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan apapun. Saya hanya memeriksa kondisi anak itu. Saya juga tidak melakukan apa-apa. Semua orang harus bersaksi untuk saya. Jelas sekali kemampuan medismu sendiri yang kurang memadai. Bagaimana mungkin kau menyalahkan kami? Itu tanggung jawabmu. Jangan coba-coba menyalahkan kami. Beberapa di antara mereka mulai melalaikan tanggung jawab mereka, tetapi tak seorang pun memperhatikan gadis itu lagi. Dalam keadaan seperti itu, gadis kecil itu jelas tak berdaya. Jika ada yang ikut campur saat ini, mereka harus menanggung banyak tanggung jawab. Ketika orang banyak melihat pemandangan ini, mereka tidak tahan lagi. Kamu masih berani ngaku dokter. Anak itu hampir mati, dan kamu masih mau ngelirik kesalahannya. Inilah warna asli mereka. Kita semua tertipu oleh penampilan sok suci mereka tadi. Benar. Kelompok orang ini memang seperti ini. Kalau mereka sembuh, itu namanya penghargaan untuk diri mereka sendiri. Kalau mereka tidak sembuh, itu namanya masalah orang lain. Dengan perilaku mereka, siapa yang berani mempertaruhkan nyawa mereka? Keahlian medis mereka tidak bagus, tapi kemampuan menyombongkan diri mereka kelas 1. Di tengah omelan itu, sebuah suara yang berbeda tiba-tiba berkata, saya tidak menyangka sekelompok dokter profesional bisa lebih buruk daripada orang awam. Pemuda itu bisa melihat ekspresi anak itu tidak benar, tetapi kelompok dokter profesional tidak. Kata-katanya segera mengingatkan semua orang yang hadir. Benar. Di mana adik kecilmu tadi? Dia sudah tahu masalahnya dari awal, tapi tak ada yang percaya. Tidak hanya tidak ada yang mempercayainya, tetapi Anda juga mengejeknya ketika dia memberikan saran. Saya tidak mengejeknya. Saya selalu berpikir apa yang dikatakan pemuda itu masuk akal. Kau benar-benar orang yang ketinggalan zaman. Aku jelas melihatmu mengomel paling keras tadi, tapi kau tetap bilang tidak. Aku tidak. Aku tidak. Kamu salah. Di tengah keributan itu, Sujian tiba-tiba bereaksi dan buru-buru bangkit dari tanah. Benar. Di mana pemuda itu? Apa ada di antara kalian yang melihat adik kecil itu? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menunjuk ke arah mobil Ye Feng. Aku melihatnya dan gadis itu masuk ke mobil itu. Mobil itu keren sekali. Jelas mahal. Lagi pula, gadis itu sangat mirip Xia Qiu. Sebelum dia bisa menyelesaikan omong kosongnya, Sujian buru-buru menggendong gadis yang sekarat itu dan berlari menuju mobil Ye Feng. Pada saat ini, mobil di depan sudah bergerak maju, dan Ye Feng hendak menyalakan mobil. Sujian tiba-tiba memeluk putrinya dan berlutut di depan mobilnya dengan suara gedebuk. Dokter yang baik hati, tolong berhenti. Saya mohon Anda menyelamatkan putri saya. Ye Feng segera menginjak rem dan menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil. Apa yang kau lakukan? Kau mau mati. Sujian menurunkan putrinya ke tanah dan kepalanya membentur tanah. Tolong, selamatkan putriku, tolong. Ye Feng menatap tubuh kurus di tanah, dan hatinya melunak. Xia Qiu juga menatapnya. Ye Feng, kalau kau punya cara, tolong selamatkan anak ini. Dia sungguh menyedihkan. Ye Feng menghela napas. Hatinya masih belum cukup keras. Meskipun baru saja diperlakukan dingin oleh Sujian, ia tetap tak tega melihat nyawa yang lemah sekarat di hadapannya. Ia segera membuka pintu dan keluar dari mobil. Sujian sangat gembira. Ia memukul kepalanya lebih keras lagi, dan tak lama kemudian, kepalanya berlumuran darah. Namun Ye Feng tidak menghiraukannya.
Ia pergi memeriksa kondisi gadis kecil itu. Kondisinya saat ini sangat berbahaya. Bahkan bisa dibilang, jika ia dibawa ke rumah sakit sekarang, akan sangat sulit untuk menyelamatkannya. Sekalipun dia memiliki keterampilan medis kitab suci tas hijau, yang merupakan keterampilan medis tingkat dewa, dia tidak 100% yakin. Ye Feng memeriksa kondisi gadis itu dan berkata kepada Su Jian, kalau saja sekarang, aku mungkin masih punya keyakinan untuk menyelamatkannya. Tapi sekarang, aku hanya bisa bilang aku akan berusaha sebaik mungkin. Sebaiknya kau jangan terlalu berharap. Su Jian berbalik dan memelototi Herun Bin dan yang lainnya. Kalau bukan karena para dukun ini, putrinya tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Herun Bin dan yang lainnya buru-buru menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Su Jian sedang tidak ingin membalas dendam. Ia buru-buru memohon pada Ye Feng, dokter kecil, kau harus menyelamatkan putriku. Jika dia mati, aku tidak ingin hidup lagi. Ye Feng langsung mengerutkan kening. Sudah ku bilang dengan jelas, aku tidak yakin. Kalau kamu setuju, aku akan berusaha sebaik mungkin. Kalau kamu tidak setuju, cari saja orang lain. Su Jian mengira dia menaikkan harga dan buru-buru berkata, jangan khawatir. Selama kamu bisa menyelamatkan putriku, aku bahkan bisa memberimu semua asetku. Ye Feng tidak menunggunya selesai. Ia berdiri dan bersiap masuk ke mobil. Siapa sih yang peduli dengan harta keluargamu? Siapa yang dia hina? Su Jian buru-buru memeluk pahanya dan memohon, aku setuju. Apapun hasilnya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Ye Feng menerima janji Su Jian, dia berjalan kembali dan bersiap untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, orang-orang yang menonton acara itu membujuknya. Anak muda, kusarankan kau jangan terlibat dalam masalah ini. Tak apa jika kau bisa menyelamatkannya, tapi kalau tidak, aku khawatir kau akan mendapat masalah. Benar, anak ini tidak ada harapan. Siapapun yang ikut campur sekarang akan sial. Jangan berpikir dia mengatakannya dengan baik sekarang karena dia tidak akan mencari masalah denganmu, tapi ketika saatnya tiba, sulit untuk mengatakannya. Kamu masih muda. Jangan konyol. Pikirkan keluargamu. Sulit untuk menjadi orang baik saat ini. Xia Qiu awalnya sangat mendukung penyelamatan Ye Feng, tetapi ketika mendengar kata-kata semua orang, ia mulai khawatir. Ye Feng, kau. Apa kau ingin mempertimbangkannya kembali? Su Jian takut Ye Feng akan mengingkari janjinya, dan buru-buru melambaikan tangannya. Aku tidak akan melakukannya, bahkan jika putriku benar-benar. Aku tidak akan menyalahkan adik kecil ini karena telah menyelamatkannya. Ini hidupnya. Bab 715 sekali melihat dan Anda dapat melihat bahwa dia seorang pemula. Seseorang di sekitar mereka langsung mencibir. Siapa tahu kau berkata jujur. Benar. Kau mengatakannya dengan baik sekarang, tapi siapa tahu nanti kau akan berpaling dariku. Terlalu banyak hal yang terjadi antara seorang petani dan seekor ular. Terkadang, hati manusia bahkan lebih berbisa daripada ular. Minta dia untuk menuliskan perjanjian tertulis. Jangan ingkar janjimu nanti. Ye Feng menutup telinga terhadap saran semua orang. Saya akan merasa tenang. Mengenai apa yang terjadi setelah itu, mari kita bicarakan nanti. Melihat dia tidak mendengarkan nasihat, semua orang tidak mau repot-repot bicara omong kosong lagi. Mereka semua memandangnya seolah-olah dia orang bodoh. Bahkan beberapa dari mereka diam-diam berharap agar dia tidak menyelamatkan gadis itu dan kemudian Su Jian membalasnya. Siapa yang memintanya untuk tidak mendengarkan nasihat mereka? Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia segera mengeluarkan sekantong jarum perak. Herun Bin dan yang lainnya maju untuk melihat bagaimana dia merawat pasien, tetapi ketika mereka melihatnya mengeluarkan jarum perak, mata mereka langsung terbelalak. Terutama Herun Bin, ia tak kuasa menahan tawa. Kau tak berencana menggunakan sekantong jarum perak ini untuk menyelamatkan orang, kan? Mustahil, kan? Bahkan Direktur Balai Pengobatan Tiongkok pun menganggapnya agak konyol. Akupuntur hanya bisa digunakan sebagai pengobatan tambahan. Bagaimana bisa menyelamatkan nyawa? Bukankah kau terlalu kekanak-kanakan? Meskipun yang lain tidak berbicara, mereka juga merasa itu tidak dapat diandalkan. Ye Feng tidak repot-repot menjelaskan kepada mereka. Ia hanya mengambil sepotong lingzi kering dan memasukkannya ke dalam mulut gadis itu. Direktur Balai Pengobatan Tiongkok itu mengejeknya. Melihat pemandangan ini, matanya terbelalak. Ini, lingzi berusia 100 tahun. Tidak, kalau dilihat-lihat, usianya pasti setidaknya 300 tahun, kan? Beberapa dokter barat di sampingnya belum pernah mempelajari ramuan obat Tiongkok sebelumnya. Mereka langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ramuan obat ini sangat berharga. Direktur Klinik Pengobatan Tiongkok itu sangat terkejut hingga tak bisa menutup mulutnya. Bukan hanya berharga, tapi
Ini harta tak ternilai yang bisa menyelamatkan nyawa di saat kritis. Seberapa berharganya menurutmu? Kau tak bisa membelinya bahkan jika kau punya uang. Semua orang terdiam. Orang ini benar-benar habis-habisan. Ketika Sujian mendengar ini, dia sangat tersentuh. Pemuda ini masih berani maju menyelamatkan putrinya di saat kritis seperti ini. Ia bahkan mengeluarkan ramuan obat yang begitu berharga. Ia bagaikan seorang bodhisattva di dunia. Ye Feng menutup telinga terhadap semua orang. Setelah memasukkan Lingzi ke dalam mulut gadis itu, ia membuka pakaiannya dan menusukkan jarum perak ke titik-titik akupuntur Kuci, Renzong, Laogong, Jikuan, Simen, Neiguan, dan titik-titik akupuntur lainnya. Gerakannya sangat lambat, dan gadis itu bagaikan lilin yang tertiup angin. Angin sepoi-sepoi pun bisa meniupnya padam, dan ia tak bisa bergerak cepat. Herunbin melihat ini dan langsung mencibir, kau jelas-jelas seorang pemula. Melihat kepala balai pengobatan Tiongkok itu, ia tampak kerasukan. Ia menatap kosong ke arah teknik akupuntur Ye Feng. Herunbin mendorongnya. Ada apa? Apa ada masalah dengan tekniknya? Aku pernah melihat orang lain melakukan akupuntur sebelumnya. Bagaimana mereka bisa begitu lambat? Sekali lihat saja, aku tahu tekniknya kurang terampil. Pemilik balai pengobatan Tiongkok itu berbalik dan meliriknya. Apa yang kau tahu? Teknik tabib muda yang hebat ini sungguh. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Singkatnya, ini sangat mengagumkan. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskannya. Bagaimanapun, Herunbin adalah pakar di dunia medis yang ceng. Ia merasa sedikit malu ketika ditegur seperti ini. Namun, ia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan Tiongkok. Ia takut akan membuat lebih banyak kesalahan, jadi ia hanya bisa mendengus dingin. Apa gunanya teknik yang luar biasa? Kuncinya adalah melihat apakah ada efeknya. Jika ia tidak bisa menyelamatkan orang itu, betapapun hebatnya teknik itu sia-sia. Pemilik balai pengobatan Tiongkok itu tak mau repot-repot bicara omong kosong dengannya. Ia terus menatap Ye Feng. Saat Ye Feng menyelesaikan 23 jarum perak, tubuhnya sudah bermandikan keringat, seolah-olah dia baru saja berpartisipasi dalam pertempuran besar. Tanpa waktu istirahat, ia segera mulai memijat lembut di sekitar titik akupuntur tersebut untuk membantu melancarkan peredaran qi dan darahnya. Orang-orang di sekitarnya mengikuti gerakan lembutnya dan mulai menahan napas. Seolah-olah satu tarikan napas saja akan membunuh gadis itu. Lalu, semua orang melihat pemandangan ajaib. Wajah gadis kecil itu yang sudah pucat pasi mulai memerah. Kemerahan ini tampak berbeda dari kemerahan Herunbin setelah CPR. Warna merah sebelumnya lebih seperti warna merah tua darah. Saat ini, warna merahnya seperti cahaya matahari terbenam yang menggantung di langit senja, begitu merahnya hingga memabukkan. Sujian sangat gugup. Ia takut kebahagiaannya tak akan pernah terwujud, jadi ia masih belum berani bergerak. Herunbin merasa bimbang. Di satu sisi, ia berharap Ye Feng bisa menyelamatkan gadis kecil itu. Dengan begitu, ia bisa terbebas dari tanggung jawab. Di saat yang sama, ia berharap ia akan gagal. Siapa yang menyuruhnya memukuli wajahnya sampai bengkak? Meskipun demikian, sebagian besar orang yang hadir tetap berharap dengan tulus agar ia dapat berhasil. Lagi pula, sungguh disayangkan jika seorang gadis muda meninggal seperti ini. Setelah beberapa saat, bulu mata panjang gadis itu tiba-tiba berkibar. Semua orang mengira mereka berhalusinasi. Mereka menggosok mata dan melihat lagi. Mereka melihat bulu matanya bergetar semakin jelas. Tiba-tiba, sepasang mata besar perlahan terbuka. Pada saat itu, seluruh dunia menjadi terang. Bab 716 pada saat itu, ada cahaya di tubuhnya. Gadis kecil itu menatap Sujian. Awalnya ia bingung, tetapi segera ia tersadar dan berseru. Meski suaranya lemah, suaranya seperti suara alam, menyebabkan Sujian menggigil. Meng, ayah ada di sini, kamu baik-baik saja. Satu kalimat saja rasanya sudah menguras seluruh tenaganya. Ia sudah putus asa. Ia tak menyangka putrinya akan bangun. Ia sangat gembira. Bahkan orang-orang yang menonton pun tercengang. Tak seorang pun berbicara untuk waktu yang lama. Mereka semua menatap Ye Feng seolah-olah dia monster. Ya Tuhan, dia benar-benar menyelamatkannya. Benarkah itu? Aku tak tahan lagi. Bulu kudukku berdiri. Bukankah ini agak menakutkan? Aku juga. Apalagi waktu anak perempuan itu memanggil, ayah, aku merinding sekujur tubuhku. Hanya beberapa jarum perak yang benar-benar menyelamatkannya. Bukankah kemampuan medisnya terlalu luar biasa? Tindakan seseorang sama ganasnya dengan harimau dan hampir merenggut nyawa seorang gadis kecil. Namun, beberapa orang dapat menyelamatkan nyawa pasien hanya dengan beberapa jarum perak. Inilah perbedaannya.
Karena beberapa orang hanya mencari ketenaran dan reputasi. Para ahli yang sebenarnya ada di antara orang-orang. Orang sehebat itu, bahkan sertifikat kualifikasi medis pun tidak bisa didapatkan. Beberapa direktur dan pejabat yang disebut-sebut itu cuma orang-orang tak berguna. Mendengar ejekan semua orang, Herunbin dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi malu. Sejujurnya, bukan karena keterampilan medis mereka tidak bagus, tetapi keterampilan medis pemuda itu terlalu abnormal. Saya sudah menjalankan balai pengobatan Tiongkok selama puluhan tahun, tapi saya belum pernah melihat keterampilan medis seperti itu. Sungguh luar biasa. Benar sekali. Hanya dengan beberapa jarum perak, dia benar-benar menyelamatkan gadis itu. Ini sungguh tak masuk akal. Orang seperti itu bahkan tidak punya kualifikasi untuk praktik kedokteran. Lalu kita ini apa? Saya harus mengundangnya ke universitas kedokteran kita untuk memberikan kuliah tentang terapi akupuntur. Bahkan Herunbin, yang berada di samping, harus mengakui bahwa keterampilan medis pemuda ini jauh melampaui otoritas akademisnya. Setidaknya gadis kecil itu untuk sementara terbebas dari bahaya di tangannya. Keterampilan medis seperti ini sungguh tak pernah terdengar. Adapun si Akiyu, dia begitu terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Baru saja di jalan antik, ketika Ye Feng dipanggil Grandmaster, itu sudah cukup mengejutkan. Dia tidak pernah menduga dia ahli dalam bidang kedokteran. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada barang antik. Terus terang saja, barang antik hanyalah permainan bagi sekelompok orang yang tidak punya kegiatan apapun. Itu tidak ada hubungannya dengan mata pencaharian masyarakat. Namun, keterampilan medis berbeda. Ini adalah kemampuan untuk benar-benar menyelamatkan orang dari api dan air. Keterampilan ini berkaitan dengan hidup dan mati seseorang, bahkan sebuah keluarga. Dan Ye Feng baru saja menyelamatkan seseorang yang masih hidup, yang berarti ia telah menyelamatkan sebuah keluarga yang akan segera hancur. Ia telah melakukan perbuatan besar. Keterkejutan yang dialaminya jauh melebihi kekayaan dan kemampuan lainnya. Pada saat itu, ada cahaya di tubuhnya. Tak diketahui siapa yang pertama kali bertepuk tangan, tetapi tepuk tangan menyebar dengan cepat bak wabah. Tak lama kemudian, tempat itu dipenuhi tepuk tangan meriah. Pada saat ini, Ye Feng bagaikan penyelamat di hati bawahannya. Para pengemudi yang melaju pelan semuanya memandang dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Su Jian menenangkan kegembiraannya. Ia segera berjalan di depan Ye Feng dan berlutut di tanah. Dermawan, terima kasih telah menyelamatkan nyawa putriku. Terima kasih. Saat dia berbicara, dia membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah, sambil menimbulkan suara, dong dong dong. Setiap kali ia melakukannya, hati semua orang tersentuh. Mereka benar-benar bisa memahami perasaannya saat ini. Beberapa dari mereka begitu lembut hatinya hingga mereka bahkan diam-diam menangis. Sungguh menyentuh. Ye Feng buru-buru membantunya berdiri, Tuan Su, tolong jangan seperti ini hanya masalah kecil. Su Jian sudah menangis. Sebelumnya, aku benar-benar merendahkanmu. Kau berinisiatif membantuku, tapi aku tidak menghargainya. Untungnya, kau tidak peduli dengan masa lalu dan menyelamatkan nyawa putriku tepat waktu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menebusnya dengan 100 kematian. Kau hanyalah seorang bodhisattva yang hidup. Aku pasti akan meletakkan plakat peringatanmu di rumah nanti agar anak cucuku bisa memujamu. Ye Feng terkejut, lalu melambaikan tangannya. Tidak perlu, aku masih hidup dan sehat. Kalau kau menyembah tugu peringatanku. Itu tidak pantas. Su Jian buru-buru menyeka air matanya. Ngomong-ngomong, aku belum menanyakan namamu. Ye Feng segera menyebutkan namanya. Saya Ye Feng. Su Jian teringat nama itu di dalam hatinya. Dermawan Ye, tolong beri saya nomor rekening bank Anda. Saya akan segera mentransfer hadiah 100 juta yang dijanjikan kepada Anda. Ekspresi Ye Feng langsung berubah dingin. Kau tidak berpikir aku menyelamatkan putrimu demi hadiah kecil itu, kan? Kalau begitu, kau telah meremehkanku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Su Jian buru-buru menariknya kembali dan menunjuk ke arah Blue Cham Knight. Dermawan pasti punya latar belakang keluarga yang luar biasa untuk bisa membeli mobil seperti itu. Dia pasti tidak akan peduli dengan hadiah 100 juta ini. Tapi aku sudah berjanji padamu sebelumnya. Kalau aku ingkar janji, aku khawatir aku tidak akan bisa tidur dan makan dengan tenang di masa depan. Meskipun orang-orang di sekitarnya merasa iri, mereka semua berusaha membujuknya. Ya, hadiah 100 juta ini memang pantas untuk Divine Dr. Ye. Saya baru saja mencari mobil ini di internet. Mobil ini namanya Blue Cham Knight. Mobil ini hanya diproduksi satu di dunia dan harganya ratusan juta. Ya ampun, mobil yang dia buka itu nilainya ratusan juta. Sekaya apa ya keluarganya?
Dia punya keterampilan medis seperti itu, apa dia takut tidak bisa menghasilkan uang? 100 juta atau 200 juta itu cuma uang saku kecil bagi mereka. Meskipun Divine Dr. Ye tidak kekurangan uang ini, karena kita sudah sepakat sebelumnya, kita harus menerima uang ini. Mereka yang berbuat baik harus diberi pahala. Benar. Dokter Ilahi Ye, terimalah uangnya. Ye Feng masih sedikit ragu. Su Jian sudah berlutut di tanah lagi. Kalau Bapak tidak terima uangnya, dermawan, saya akan berlutut di sini dan tidak akan bangun. Ye Feng tercengang. Ternyata ada yang pakai cara seperti itu untuk mengancam dan memberikan uang. Tampaknya dia tidak punya pilihan selain menerima uang itu. Bab 717. Apakah Anda tidak ingin wajah Anda lagi? Baiklah kalau begitu, aku akan mengambil uangnya. Ye Feng hanya bisa mengangguk setuju dan memberinya nomor rekeningnya. Baru pada saat itulah Su Jian tersenyum gembira, seolah-olah dia telah mengambil keuntungan besar. Yang lain pun tersenyum puas, seolah uang itu telah masuk ke kantong mereka. Tepat ketika semua orang sedang senang, Herun Bin tidak setuju. Ia langsung pergi dengan wajah muram. Tuan Su, bagaimana dengan hadiahku? Ketika Su Jian menatapnya, wajahnya langsung muram. Hadiah apa? Kau pernah berjanji padaku sebelumnya bahwa kau akan memberiku hadiah 100 juta yuan asalkan aku menyelamatkan putrimu. Apa kau mencoba mengingkarinya sekarang? Tanya Herun Bin dengan percaya diri. Su Jian merasa salah dengar. Aku memang berjanji, tapi putriku diselamatkan oleh Tuan Ye. Apa hubungannya denganmu? Kau hampir membunuh putriku tadi. Aku bahkan belum berdamai denganmu, dan kau masih punya muka untuk meminta imbalan. Bahkan para penonton memandang Herun Bin dengan tak percaya. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Baru saja dia hampir membunuh putri seseorang, dan sekarang dia masih punya muka untuk keluar dan meminta hadiah. Orang yang tak tahu malu itu tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia mengucapkan kata-kata seperti itu? Dia direktur departemen rumah sakit besar. Mana wajahnya? Apa dia tidak mau wajahnya? Mata saya benar-benar terbuka. Hutannya luas sekali, dan ada berbagai macam burung. Herun Bin menutup telinga terhadap ejekan semua orang dan terus berbicara dengan keyakinan. Tahu apa kau? Kalau bukan karena CPR-ku tadi yang membuat putrimu bisa bernapas kembali, apa jarum perak itu bisa menyelamatkan putrimu? Setidaknya setengah dari penghargaan ini untukku. Aku akan mendapatkan setidaknya 50 juta dari 100 juta ini. Su Jian sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kedokteran dan benar-benar terintimidasi oleh kata-katanya. Mungkinkah kebangkitan putrinya benar-benar ada hubungannya dengan CPR-nya? Kali ini bahkan para dokter pun tidak tahan lagi. Herun Bin, apa kau tidak tahu malu? CPR-mu barusan hampir melukai gadis itu, dan kau masih berani berkata begitu. Kau menindasnya karena tidak tahu ilmu kedokteran, tapi kami tidak mudah dibodohi. Anak itu bangun semua berkat Dokter Ilahi Ye. Apa hubungannya denganmu? Bayangkan aku pernah menganggapmu idolaku sebelumnya. Aku tidak menyangka kau begitu tak tahu malu. Kau aib bagi profesi medis. Aku pasti akan melaporkan ini ke rumah sakitmu dan menyingkirkan sampah sepertimu dari tim medis. Herun Bin memelototi mereka dengan dingin, lalu berbalik menatap Su Jian. Kalian boleh bilang apa saja, tapi kontribusiku tak terbantahkan. Kalau kalian tidak menepati janji hari ini, aku tak akan membiarkan kalian lolos. Su Jian mencibir padanya. Kenapa? Apa kau berencana merampokku? Herun Bin berkata dengan nada mengancam, aku merampok uang, aku tidak sebaik kamu, aku percaya diri. Aku masih punya beberapa koneksi. Kukatakan padamu, jika kamu tidak punya integritas setelah menyeberangi sungai, siapa yang berani berbisnis denganmu? Ekspresi Su Jian berubah saat mendengar ini. Karena Herun Bin mampu menjadi direktur departemen sebuah rumah sakit besar, koneksinya pasti sangat luas. Lagi pula, entah mereka miskin atau kaya, suatu hari nanti mereka tetap perlu meminta bantuan dokter, apalagi Herun Bin, seorang dokter ahli. Dia pasti punya banyak koneksi. Kalau dia benar-benar menyebarkan hal buruk tentang dirinya kemana-mana, pasti akan berdampak besar pada bisnisnya, yang membuatnya khawatir. Meskipun orang-orang di sekitarnya juga sangat marah atas sikap Herun Bin yang tidak tahu malu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hal koneksi, mereka benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan direktur rumah sakit ini. Su Jian menghela napas tak berdaya. Meskipun tahu pihak lain mengancamnya, ia tak punya pilihan selain berkompromi. Dalam dunia bisnis, reputasi lebih penting daripada uang. Tepat saat dia hendak berkompromi, dia tiba-tiba mendengar Ye Feng berkata, Direktur He dari Rumah Sakit Rakyat Ketiga, kan? Herun Bin menoleh padanya. Ya, ada apa? Ye Feng tersenyum tipis, aku kenal wakil direktur Qin dari rumah sakitmu. Kalau kau terus menggangguku,
apa kau percaya aku akan memberitahunya tentangmu? Terakhir kali dia membantu istri Luo Jingyuan melahirkan bayi, wakil direktur Qin ingin mempekerjakannya menjadi dokter di rumah sakit, tetapi dia akhirnya menolaknya. Ngomong-ngomong, mereka berdua pernah bertemu sebelumnya dan dia tidak bermaksud menakut-nakuti Herunbin. Herunbin awalnya terkejut. Wakil direktur Qin adalah atasan langsungnya dan diperkirakan akan dipromosikan menjadi direktur dalam setahun. Ia juga berkesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi wakil direktur. Jika pemuda di depannya ini benar-benar mengenal wakil direktur Qin, bukan hal yang lucu jika dia melaporkan masalah ini. Akan tetapi, dia tidak rela melepaskan hadiah sebesar itu hanya karena hukuman dari pihak lain. Setelah memikirkannya sejenak, akhirnya ia memutuskan untuk mencoba dulu. Kau kenal wakil direktur kita, Qin? Lalu, tahukah kau nama wakil direktur kita, Qin? Ye Feng langsung bingung dengan pertanyaannya, dia benar-benar tidak tahu nama wakil direktur Qin itu. Herunbin melihat ekspresinya dan langsung membenarkan bahwa dia hanya menggertak. Hehe, kamu bahkan tidak bisa menyebut nama wakil direktur Qin, dan beraninya kamu bilang kenal wakil direktur Qin. Kamu bahkan tidak punya draft saat menyombongkan diri. Memangnya kenapa kalau kau kenal wakil direktur Qin? Aku, Herunbin, orang yang jujur dan tidak takut bayangan. Aku tidak akan mengambil sepeser pun untuk apa yang tidak seharusnya kuambil, tapi aku juga tidak akan mengurangi sepeser pun untuk apa yang seharusnya kuambil. Bahkan jika wakil direktur Qin datang, aku berani mengatakannya. Kata-katanya nyaring dan kuat, dan langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Su Jian menghela napas. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Feng. Dermawan, lupakan saja, aku akan memberinya 50 juta saja. Tidak perlu menambah masalah. Ye Feng mengabaikannya. Ia hanya tersenyum pada Herunbin. Bagus sekali, kau tidak akan mengambil apapun yang tidak seharusnya. Soal kau harus mengambilnya atau tidak, biarkan wakil direktur Qin yang memutuskan. Sambil berbicara, dia segera mengeluarkan telepon genggamnya. Bab 718 aku mulai percaya pada cahaya lagi. Ye Feng tidak memiliki nomor telepon wakil direktur Qin, tetapi ia memiliki WeChat Dr. Jiang Wanrong. Ia segera mengirim pesan WeChat dan memintanya untuk mengirimkan nomor telepon wakil direktur Qin. Sudah lama tidak ada kabar dari Jiang Wanrong. Mungkin dia sibuk. Herunbin semakin yakin bahwa ia hanya menggertak. Kenapa? Kau tidak tahu nomor wakil direktur Qin? Mau kuberikan nomornya? Ye Feng langsung mengangguk. Baiklah, bacakan untukku. Herunbin mencibir dalam hati. Ia ingin melihat seberapa lama orang ini bisa berpura-pura. Ia segera menemukan nomor wakil direktur Qin. 1.392.445. Kerumunan saling berpandangan. Adegan ini sungguh lucu. Salah satu dari mereka mengaku melaporkan pihak lain, dan yang lainnya berinisiatif memberikan nomor teleponnya. Mereka berdua benar-benar aneh. Setelah Ye Feng menerima telepon, dia tersenyum kagum pada Herunbin dan memutar nomor itu. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. Suara wakil direktur Qin terdengar dari ujung sana. Siapa? Ye Feng segera memperkenalkan dirinya. Halo, wakil direktur Qin, saya Ye Feng. Wakil direktur rumah sakit Qin tertegun. Ye Feng. Ye Feng segera mengingatkannya, aku membantu istri temanku melahirkan bayi hari itu dan bertemu denganmu sekali. Wakil direktur Qin langsung teringat. Lagi pula, ini pertama kalinya ia menemukan hal aneh seperti itu setelah bertahun-tahun. Sulit untuk tidak mengingatnya. Oh, jadi itu kamu. Kenapa? Kamu bersedia menerima pekerjaanku? Bukan itu. Aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Ini terkait dengan direktur rumah sakitmu. Ye Feng segera menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Herunbin bingung. Orang ini benar-benar kenal wakil direktur Qin. Apa dia sengaja menembak kakinya sendiri? Saat ini, Ye Feng sudah selesai menceritakan keseluruhan cerita. Ia tidak menambahkan hiasan apapun, dan menyerahkan masalah ini kepada wakil direktur Qin untuk menilainya. Mendengar ini, wakil direktur Qin sangat marah. Tuan Ye, jangan khawatir. Saya akan memberikan jawaban yang memuaskan. Sekarang, berikan teleponnya kepada Herunbin. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung mengaktifkan speaker ponselnya. Herunbin berjalan mendekat dengan gelisah. Wakil direktur Qin. Sebelum sempat bicara, ia mendengar suara wakil direktur Qin yang marah. Herunbin, beraninya kau memeras uang. Kau ini dokter atau bandit? Herunbin menggigil. Wakil direktur Qin, bukan begitu. Keluarganya berjanji memberi saya hadiah 100 juta yuan asalkan anaknya diselamatkan. Wakil direktur Qin semakin marah. Masih berani bilang begitu. Sebagai dokter,
Tugasmu adalah merawat dan menyelamatkan orang. Beraninya kau minta imbalan. Aku tidak di rumah sakit, kata Herun Bin dengan tegas. Ini tidak dianggap menerima angpau. Aku hanya menerima sedikit imbalan yang pantas. Wakil Direktur Qin sangat marah padanya. Hadiah yang adil. Hanya karena kesalahanmu, anak itu hampir mati. Kau bisa membodohi orang lain, tapi bisakah kau membodohiku? Jika bukan karena perawatan Tuan Ye yang tepat waktu, kau pasti sudah dituntut kali ini. Tidak apa-apa jika kau tidak tahu bagaimana caranya bersyukur, tapi kau berani mengambil kesempatan untuk memerasnya. Apa kau masih manusia? Pikiran Herun Bin terbongkar oleh pihak lain, dan ia langsung mengakui kesalahannya. Wakil Direktur Qin, aku tahu aku salah. Paling-paling, aku tidak akan meminta imbalan. Wakil Direktur Qin langsung mencibir. Mengetahui kesalahanmu saja sudah cukup. Dengan karaktermu, kau tidak lagi cocok bekerja di rumah sakit kami. Segera datang ke rumah sakit untuk mengurus prosedur pengunduran dirimu. Herun Bin terkejut. Wakil Direktur Qin, saya hanya membuat kesalahan kecil. Apa kau harus ribut-ribut seperti itu? Suara Wakil Direktur Qin terdengar dingin. Sepertinya Anda masih belum menyadari keseriusan kesalahan Anda. Saya rasa Anda tidak lagi layak menjadi dokter. Saya akan mengusulkan kepada Asosiasi Medis Guangdong Selatan untuk mencabut kualifikasi medis orang-orang seperti Anda. Herun Bin langsung cemas. Wakil Direktur Qin, apa kau mencoba membunuhku? Aku. Paling-paling, aku hanya akan meminta maaf kepada mereka. Kau tidak bisa melakukan ini. Wakil Direktur Qin tidak mendengarkan penjelasannya. Saya sudah memutuskan. Jika Anda ingin menyampaikan sesuatu, silakan pergi ke Asosiasi Medis untuk membela diri. Kaki Herun Bin lemas dan dia terjatuh ke tanah. Dengan prestise Wakil Direktur Qin, jika ia mengajukan proposal ke Asosiasi Medis, kemungkinan besar asosiasi akan menyetujuinya. Lagi pula, ia memang salah kali ini, jadi semakin kecil kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Dengan kata lain, masa depannya hancur total dan dia tidak bisa lagi menjalankan praktik kedokteran. Ketika orang banyak melihat kejadian ini, mereka langsung bersorak. Bagus sekali. Orang seperti ini seharusnya sudah lama dilarang praktik kedokteran, agar dia tidak muncul dan terus menyakiti orang. Baru saja dia menggunakan koneksinya untuk mengancam orang lain. Sekarang dia tidak bisa menjadi dokter, siapa yang akan memberinya muka? Memang pantas. Siapa yang menyuruhnya begitu tak tahu malu? Dokter Ilahiye menyelamatkannya secara tidak langsung, tapi dia tidak tahu bagaimana harus bersyukur dan tetap datang meminta imbalan. Sungguh tak tahu malu. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Hahaha, aku mulai percaya pada cahaya lagi. Perkataan semua orang bagaikan pisau tajam yang menusuk hati Herun Bin. Reputasinya hancur total. Di masa depan, mungkin tak akan ada lagi tempat baginya di Yangcheng. Wakil Direktur Qin mendengar sorak-sorai di telepon dan tahu betapa keterlaluan Herun Bin. Ia langsung bertanya dengan hati-hati, Tuan Ye, apakah Anda puas dengan penanganan saya? Ye Feng langsung mengangguk. Sangat puas, Wakil Direktur Qin mampu bersikap jujur dan tidak memihak. Sungguh keberuntungan besar bagi pasien. Wakil Direktur Qin tertawa terbahak-bahak setelah mendengar pujian Ye Feng. Kalau begitu, Tuan Ye, apakah Anda mau mempertimbangkan untuk datang ke rumah sakit saya untuk memberikan layanan medis? Hei, maaf, sinyalnya kurang bagus, saya tutup dulu. Ye Feng buru-buru menutup telepon. Lelucon macam apa ini? Meminta seorang Taipan dengan kekayaan puluhan miliar seperti dirinya untuk menjadi dokter. Dia benar-benar bisa memikirkannya. Herun Bin menatapnya dengan wajah penuh permohonan, Dokter Ilahiye. Dia ingin meminta Ye Feng untuk menyampaikan pesan baik tentang dirinya kepada Wakil Direktur Qin dan membatalkan hukumannya. Namun Ye Feng tidak menatapnya lagi. Ia berbalik dan berjalan ke arah gadis kecil itu untuk memeriksa kondisinya. Gadis kecil itu hampir tidak bisa duduk. Napasnya teratur, dan matanya yang besar mengamati Ye Feng. Ye Feng melihat ekspresinya yang sakit dan langsung merasa kasihan padanya. Siapa namamu? Gadis itu menjawab dengan takut-takut, Su Meng. Ye Feng mengangguk pelan. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Su Meng menatap ayahnya yang khawatir dan langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, aku baik-baik saja sekarang. Ayah, jangan khawatirkan Meng Meng. Mata Su Jian berkaca-kaca ketika mendengar kata-kata bijak putrinya. Meng Meng, karena ayah tidak berguna, kamu menderita penyakit ini. Su Meng langsung panik. Ayah, jangan menangis. Meng Meng baik-baik saja. Su Jian buru-buru menyeka air matanya dan mendapatkan kembali citra ayahnya yang kuat. Bab 719 karena Anda luar biasa, Anda harus mengakuinya.
Melihat pemandangan ini, Ye Feng tak kuasa menahan napas. Tuan Su, tolong tambahkan saya di WeChat. Su Jian tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia segera menambahkan WeChat miliknya. Ye Feng kemudian membuat daftar dan mengirimkannya kepadanya, ikuti resep saya dan minta putri Anda meminumnya sekali di pagi hari, sekali di sore hari, dan sekali di malam hari. Setelah setengah bulan, fungsi tubuhnya seharusnya membaik secara efektif. Setidaknya, situasi hari ini tidak akan terulang. Su Jian membelalakan matanya tak percaya. Benarkah yang kau katakan? Putrinya sakit karena kelahiran prematur. Ia telah membawanya ke semua rumah sakit besar di negeri ini, tetapi tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Dan setelah mendengar kata-kata Ye Feng, ia berhasil memperbaiki kondisi fisik putrinya sepenuhnya, bahkan menjamin penyakitnya tidak akan kambuh. Ini adalah sesuatu yang bahkan tak berani ia impikan. Ye Feng melihat keraguannya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Kalau kau tak percaya, anggap saja aku tak mengatakan apa-apa. Su Jian buru-buru melambaikan tangannya. Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Aku 100% yakin dengan kemampuan medismu. Tapi, aku hanya tidak berani membayangkan hal sebaik itu akan terjadi. Saat dia berbicara, dia mulai terisak lagi. Xia Qiu menatap Ye Feng dengan linglung. Dirinya yang sekarang jauh lebih menawan daripada sebelumnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang dimilikinya atau seberapa populernya dia, hal itu tidak lebih menyentuh daripada saat dia menyelamatkan nyawa atau keluarga. Su Jian buru-buru menyimpan resep berharga itu, lalu buru-buru berkata kepada putrinya, "Meng Meng, cepatlah dan ucapkan terima kasih kepada penyelamatmu. Dia memberimu kehidupan kedua." Su Meng buru-buru mengangkat wajah mungilnya yang halus. "Terima kasih, Paman." Ye Feng berencana menepuk kepalanya, tetapi saat mendengar ini, gerakannya terhenti dan dia menarik tangannya karena malu. Gadis ini, benar-benar jelek. Ambulans akhirnya tiba. Ye Feng membantu membawa Su Meng ke ambulans. Su Jian tak lupa berjanji sebelum pergi, "Jangan khawatir, dermawan, uangnya akan segera ditransfer kepadamu." Melihat ambulans pergi, Ye Feng merasa puas. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menerima ucapan terima kasih yang tulus dari orang lain? Jika setiap orang berkontribusi sedikit, betapa indahnya dunia ini. Topik ini diangkat, Ye Feng merasa bahwa dia tidak bisa terus seperti ini, atau dia akan benar-benar menjadi orang suci. Tepat saat dia hendak berjalan kembali, kerumunan orang tiba-tiba mengerumuninya. "Dokter Ye, nenek saya menderita penyakit jantung dan otak. Apakah Anda punya resepnya? Saya bersedia membayarnya." "Dokter Ye, ayah saya mengalami pergeseran diskus. Mohon beri saya resep." "Dokter Ye, istri saya sakit setelah melahirkan. Mohon beri dia resep." "Dokter Ilahi Ye, kemampuanku dalam hal itu sedikit menurun. Saat ini, banyak orang sakit, tetapi hanya sedikit dokter yang mampu menyembuhkan mereka. Tidak mudah menemukan dokter yang begitu hebat saat ini, dan semua orang ingin memohon kesembuhan." Banyak mobil yang lewat mendengar keributan itu dan berhenti satu persatu untuk berlari ke bawah guna meminta obat. Melihat semakin banyak orang yang datang, mungkin akan menyebabkan kemacetan lagi, Ye Feng tidak punya pilihan selain menunjuk Xia Qiu, "Lihat, superstar Xia Qiu." Semua orang tercengang dan menoleh ke belakang. Xia Qiu telah menonton pertunjukan dari samping, tetapi ia tidak menyangka pria itu akan mengalihkan perhatiannya. Wajahnya memucat ketakutan. Saat ini, Ye Feng sudah keluar dari pengepungan. Ia meraih tangan kecilnya, "Apa yang kau lihat? Cepat lari." Xia Qiu buru-buru mengangkat roknya dan berlari mengejarnya. Sekelompok orang mengejarnya. Banyak pejalan kaki menyaksikan kejadian ini dengan kaget, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Untungnya, Ye Feng dan yang lainnya kembali ke mobil tepat waktu dan pergi. Semua orang hanya bisa memandangi mobil sport yang telah pergi jauh itu. Mereka ingin menangis, tetapi tak ada air mata. Ye Feng mengendarai Blue Cham Knight dan akhirnya berhenti di sebuah kawasan indah di dekat laut. Hahaha. Xia Qiu melihat keadaannya yang menyedihkan dan tidak bisa berhenti tertawa. Ye Feng menatapnya tanpa daya. "Lucu sekali, ya." Xia Qiu langsung mengangguk. "Aku jarang melihatmu dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Sepertinya terlalu populer itu tidak baik." Ye Feng mengangkat bahu. Tidak ada cara lain. Orang yang terlalu menonjol selalu menjadi pusat perhatian. Xia Qiu langsung memutar matanya. "Siapa yang memuji diri sendiri karena luar biasa? Kau terlalu narsis." Ye Feng tidak keberatan. "Karena kamu memang luar biasa, kamu harus mengakuinya. Kenapa kamu begitu munafik?" Xia Qiu tidak bisa membantahnya. Ia harus mengakui bahwa pria ini memang agak terlalu luar biasa. "Dari mana kau belajar keterampilan medismu? Dan kau begitu hebat?"
Bahkan direktur rumah sakit pun tidak sebaik dirimu. Ia mengamati Ye Feng dengan rasa ingin tahu. Pria ini punya terlalu banyak rahasia. Aku, otodidak, tentu saja, jawab Ye Feng santai. Pembohong. Xia Qiu melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak repot-repot bertanya. Kurasa penampilanmu kurang tepat. Mau ku periksa? Senyum nakal tersungging di wajah Ye Feng. Benarkah? Aku memang merasa agak tidak enak badan akhir-akhir ini. Bisakah kau membantuku memeriksanya? Xia Qiu langsung tegang. Ye Feng menyentuh pergelangan tangannya yang halus, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini buruk. Wajah Xia Qiu memucat. Ada apa? Ye Feng menatapnya dengan ekspresi serius. Apakah Anda sering merasakan sesak di dada dan sesak napas, dan gejala-gejala ini sangat jelas di siang hari, tetapi menghilang di malam hari? Xia Qiu mengangguk gugup. Ya, ini. Penyakit apa ini? Apakah serius? Ye Feng berpikir sejenak dan akhirnya memberikan diagnosis. Mungkin berannya terlalu kecil. Xia Qiu menatapnya dengan tatapan kosong, wajahnya memerah dengan jelas. Bab 720 Jangan berlebihan, aku juga punya martabat. Tatapan Xia Qiu yang malu-malu begitu menawan, membuat jantung Ye Feng berdebar kencang. Dia tiba-tiba berubah menjadi seekor singa dan mulai mendekati mangsanya sedikit demi sedikit. Xia Qiu dapat merasakan bahaya mendekat, tetapi dia tetap menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Ini jelas merupakan bentuk persetujuan diam-diam. Hati Ye Feng semakin gelisah. Ia tak lagi menyembunyikannya, dan ia mencondongkan seluruh tubuhnya ke samping. Nona Xia memejamkan mata dan mencengkeram bajunya erat-erat. Jari-jarinya pucat. Ye Feng menatap bibir merah yang diidam-idamkan banyak pria. Napasnya memburu. Pada saat ini, suasana di dalam kereta sudah siap, dan sepertinya mereka hanya selangkah lagi dari pintu. Tiba-tiba, telepon Ye Feng berdering, merusak suasana langka ini. Xia Qiu dengan malu-malu mendorongnya dan melarikan diri dari mobil. Ye Feng membanting setir. Bajingan mana yang mengiriminya pesan saat ini? Namun, ketika dia melihat pemberitahuan dari bank, nomor rekening Anda yang diakhiri dengan 786 telah ditransfer, 100 juta yuan, saldo rekening, 3.430.201.362 yuan. Sujian ini menepati janjinya, tapi dia merusak perbuatan baiknya. Lupakan saja, masih ada kesempatan di masa depan. Kemudian, ia keluar dari mobil dan berjalan-jalan sebentar dengan Xia Qiu. Setelah kejadian tadi, suasana di antara mereka berdua agak aneh. Mereka berjalan dalam diam dan tidak membicarakan apapun. Setelah itu, Ye Feng mengantarnya kembali ke hotel, dan tanpa berkata apa-apa, ia segera keluar dari mobil dan pergi. Ye Feng memandangi punggungnya yang anggun dan merasa kasihan sejenak sebelum mengemudi kembali. Setelah kembali ke hotel, ia menghitung hasil panen hari itu. Selain 30 juta yang ia peroleh di Jalan Antik, ia juga menerima 100 juta dari Su Jian sebagai hadiah terima kasih. Totalnya, ia mendapatkan 130 juta. Aku cuma dapat uang segini dalam sehari. Perjalananku masih panjang. Dia mendesah tak berdaya. Kalau kata-katanya didengar orang lain, mereka pasti akan memutar matanya. Menghasilkan lebih dari 100 juta dalam sehari, dan semuanya tunai. Ini sesuatu yang 99% perusahaan besar tidak bisa lakukan, dan dia benar-benar berpikir itu terlalu sedikit. Tentu saja, ia juga memahami prinsip ini, tetapi ini masih agak jauh dari tujuannya yang lebih dari 7 miliar. Dia menenangkan emosinya dan membuka kembali halaman pemindaian mendalam. Setelah uji coba hari ini, fungsi pemindaian kedalaman yang ditingkatkan benar-benar bermanfaat. Ia menggertakkan gigi dan menghentakkan kaki. Ia menghabiskan 1 miliar lagi untuk memperluas jangkauan pemindaian hingga 100 meter. Kali ini, bahkan perabotan kamar lain di hotel itu terpampang jelas di hadapannya. Tentu saja, fungsi pemindaian mendalam hanya bisa digunakan pada benda, bukan manusia. Kalau tidak, ia tidak keberatan menonton beberapa siaran langsung. Saat dia merasa menyesal, dia tiba-tiba menerima telepon dari Zhuang Xiaojiao. Wanita itu langsung bertanya, siapa wanita yang pergi berbelanja denganmu hari ini? Ye Feng sedang minum air dan hampir memuntahkannya. Ia membanting cangkirnya ke meja kopi dengan marah. Zhuang Xiaojiao, kau mengirim orang untuk memata-mataiku lagi. Zhuang Xiaojiao terdengar agak sombong. Kenapa? Apa kau melakukan kesalahan, atau kau takut ketahuan olehku? Ye Feng sangat marah. Apa salahku? Kau benar-benar membawa wanita lain ke jalan barang antik. Zhuang Xiaojiao menggertakkan giginya. Kau, dasar playboy. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Memangnya kenapa kalau jalan barang antik? Apa hubungannya dengan jadi playboy? Lagi pula, kau pikir kau siapa,
peduli aku ajak belanja siapa. Lupakan saja pergi ke jalan barang antik, bahkan untuk cari kamar, itu urusanku. Ketika Zhuang Xiaojiao mendengar bahwa dia berani membantahnya, dia menjadi semakin marah. Ye Feng, aku akan marah, dan itu jenis yang tidak bisa dibujuk. Ye Feng tidak merasa terancam olehnya, ia hanya mencibir, apa hubungannya kemarahanmu denganku? Kau bukan pacarku. Aku tidak punya kewajiban untuk membujukmu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi aku bisa cari masalah dengan wanita itu. Zhuang Xiaojiao langsung mengancam. Jangan kira aku tidak tahu. Namanya Xia Qiu. Dia selebritas kecil, kan? Ye Feng mengerutkan kening. Apa yang kau inginkan? Zhuang Xiaojiao berkata dengan nada sombong, percaya nggak sih kalau besok aku bakal posting foto-foto belanjamu di internet? Kalau penggemarnya tahu dia belanja sama cowok, aku penasaran apa mereka bakalan meludahinya sampai mati. Ye Feng mengepalkan tinjunya. Sikapnya akhirnya melunak. Apa maumu? Mengapa aku harus meminta maaf? Kalau kamu nggak minta maaf, nggak apa-apa. Berita besok. Baiklah, aku takut padamu. Aku minta maaf padamu, oke. Sikapmu sama sekali tidak tulus. Saya sungguh-sungguh minta maaf kepada Nona Zhuang, mohon maafkan saya. Lalu di mana kesalahanmu? Bagaimana aku tahu apa kesalahanku? Kamu nggak tahu. Kalau begitu berita besok. Aku tidak seharusnya pergi berbelanja dengan wanita lain, kan? Lalu apakah kamu masih berani melakukannya di masa depan? Jangan terlalu jauh. Aku juga punya harga diri. Masih berani membantah. Kalau begitu beritanya besok. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Menghadapi wanita ini, martabat Ye Feng hancur total. Jika bukan karena ia peduli dengan latar belakang pihak lain, ia pasti sudah menamparnya sejak lama. Zhuang Xiaojiao berada di atas angin dan sangat arogan. Apa rencanamu besok? Ye Feng menjawab dengan sedih, melompat dari gedung. Zhuang Xiaojiao berpura-pura terkejut. Kenapa kamu melompat dari gedung? Ye Feng mendengus kesal. Kau penyebabnya. Zhuang Xiaojiao merasa dirugikan. Aku tidak. Ini jelas salahmu. Aku perintahkan kau untuk tidak melompat. Ye Feng menggertakkan giginya karena marah. Kenapa kau peduli kalau aku lompat dari gedung? Zhuang Xiaojiao bersikap sombong. Kalaupun kamu mau lompat, kamu harus ikut aku ke pusat perbelanjaan dulu. Aku sudah mencari banyak panduan 2 hari ini. Ye Feng langsung menolak, aku tidak pergi. Zhuang Xiaojiao terus mengancam, tidak pergi. Kalau begitu berita besok. Ye Feng sangat marah hingga hampir muntah darah. Aku setuju, oke. Zhuang Xiaojiao merasa puas. Anak baik. Tidurlah lebih awal malam ini. Aku akan mencarimu besok pagi. Selamat malam. Ye Feng menutup telepon dan meninju udara 2 kali. Wanita ini benar-benar sombong sekarang. Sepertinya dia harus memberinya pelajaran besok dan memberitahu betapa berkuasanya Tuan Ye. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.